Lalu kita launching gerakan pangan murah GPM dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Saat ini Bapak Bupati Asahan memasuki lokasi kegiatan. Pak Camat. Pak Wakil Bupati Asahan. Bupati Asahan Bapak Rianto SHMAP. Ada di sini juga Bapak Dandim Asahan. Juga hadir bapak-bapak camat kita dalam kegiatan launching gerakan pangan murah GVM dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan. Saat ini launching. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, setinggi puji sedalam syukur kami persembahkan kehadirat-Mu semata. Sungguh Engkau Sang Pencipta alam semesta. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu jua kami bermohon doa dan pinta. Atas izin dan ridha-Mu ya Allah, kami saat ini dapat bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan gerakan pangan murah dalam rangka HUT RI ke-80 tahun 2025 ini di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat khususnya dan Kabupaten Asahan pada umumnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh rombongan di Kecamatan Kota Kisaran Barat ini dalam rangka gerakan pangan murah. Izin melaporkan Bapak Bupati, dalam kegiatan ini di Kecamatan Kota Kisaran Barat dilaksanakan gerakan pangan murah di dua wilayah. Yang pertama di kantor Camat Kota Kisaran Barat dan esok hari tanggal 7 di Kelurahan Bunut Barat. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan atas program ini yang sudah membantu kami seluruh masyarakat di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Mengingat Kecamatan Kota Kisaran Barat merupakan pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Asahan. Untuk itu melalui program ini kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Bupati yang sudah memfasilitasi kami untuk masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan yang murah. Mengingat stabilisasi pasok pangan dari kondisi pangan pada saat ini. Selanjutnya di sini juga kami mohon izin kepada Bapak Bupati, kami pemerintah Kecamatan Kota Kisaran Barat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibunda Bapak Bupati Asahan. Izinkan Bapak Bupati Asahan kami melaporkan dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, bahwasanya gerakan pangan murah ini kita laksanakan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan juga dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kabupaten Asahan. Selanjutnya kami sampaikan bahwasanya tujuan daripada kegiatan ini yaitu satu, menyediakan kebutuhan pokok pangan harga terjangkau bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Kemudian ketiga, meningkatkan semangat kebersamaan dan kebudayaan sosial
di tengah masyarakat menyambut HUT RI ke-80. Pelaksanaan kegiatan ini atau gerakan pangan murah ini terlaksana berkat adanya kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Perum Bulog Tabang Kisaran, PT Sintong Abadi, PT Jampalan Baru, pengusaha UMKM, dan Dinas Kopdakin dan seluruh yang terkait. Pada kesempatan ini kami laporkan Bapak Bupati bahwasanya kegiatan pangan murah ini kita laksanakan di 17 titik di Kabupaten Asahan dengan jadwal dan waktu yang sudah kita sampaikan selanjutnya. Kami berharap kiranya kegiatan pangan murah ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita sekalian, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Asahan. Akhirnya kami berharap kiranya Bapak Bupati Asahan bisa memberikan bimbingan dan arahan terkait dengan kegiatan pangan murah ini. Terakhir, demikian laporan pelaksanaan kegiatan kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian. Akhirul kalam wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semari salawat dan salam dan kita sambut oleh Bupati Asahan dalam gerakan pangan murah GFM dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025 serta menstabilisasi pasokan harga pangan di Kabupaten Asahan. Bersama kita dengarkan. Pak Kapolres, kemudian Bapak Danang itu mewakili, Bapak Kejari atau yang mewakili, kemudian dari statistik, kemudian ada perwakilan dari Bank Indonesia, kemudian juga ada dari pengusaha dan pangan PT Sintong dan juga Kopdak, kemudian juga para asisten, kemudian para OPD, Bapak Kua, Bapak Ramil, Bapak Kapolpos, kemudian juga Bapak Ibu Camat, Bapak-bapak, para orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak Camat Kecamatan Kisaran Barat, Bapak Ibu hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang mana telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah untuk di Kecamatan Kota Kisaran Barat, yang mana diawali kemarin itu gerakan pangan murah ini dimulai oleh dari jajaran Pak Kejari kemarin itu ya. Pertama, jadi kita ikut kegiatan ini karena memang saat ini kita akui sebagian dari pangsa pasar itu beras itu masih dikategorikan harganya mahal ya, mahal. Jadi sampai dengan saat ini pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat. Seyogianya harga beras misalnya SPHT itu di pasaran itu berapa Pak? 63.000, kalau di sini 59.200, begitu juga harga telur ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu masyarakat itu untuk memperoleh beras, minyak dan juga telur dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di masing-masing rumah tangga. Saat ini Kabupaten Asahan memang kita akui untuk ketahanan pangan kita punya lahan itu 8.403 hektar teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung 1 hektar itu berpenghasilan untuk menghasilkan padi itu gabah itu sebesar 1 hektar itu mungkin 7 ton bahkan lebih. Jadi kalau dikonversi dia jadi beras itu berarti sekitar 60% dari jumlah gabah yang dipanen itu kira-kira kita hanya saat ini beras itu lebih kurang 56.000 ton. Sementara jumlah penduduk Kabupaten Asahan itu 813 kalau menurut data Pak Statistik ya, tapi kalau data di Dinas Kependudukan Capil itu hampir 1 juta. Jadi kalau dihitung-hitung kebutuhan satu orang untuk beras ini 1 tahun itu 76 kg. Jadi 76 kg dikalikan jumlah penduduk Kabupaten Asahan
sekitar lebih kurang kalau sejuta dia hampir 76 ribu ton yang kita butuhkan. Tapi dari luas lahan kita 8.403 itu kalau di 1 hektar itu menghasilkan 7 ton ataupun 2 kali setahun 14 ton, kira-kira itu sudah mencapai 102 ribu ton untuk gabah. Tapi kalau dikonversi dia menjadi 60%, kan begitu Pak. Jadi sekitar 60 ton, 60 ribu ton. Berarti sebenarnya kita sudah surplus, tapi saat ini kadang-kadang karena memang cuaca, kadang-kadang tidak tentu sehingga berpengaruh terhadap panen raya untuk di Kabupaten Asahan. Makanya kita programkan juga untuk membuka lahan pertanian itu lebih kurang 1.200 hektar di wilayah Kabupaten Asahan untuk bisa mengimbangi kebutuhan beras di Kabupaten Asahan, sekaligus bisa membantu beberapa kabupaten kota daerah tetangga. Selama ini kita kekurangan beras itu kita mengambil dari Labura dan juga sebagian dari batubara, karena lumbung beras Asahan itu sudah diambil oleh batubara. Kemudian kami juga terima kasih kepada Pak Bulog yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini untuk gerakan pangan murah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, di samping memang selama ini sudah ada bantuan dari pemerintah pusat melalui Bulog yang diserahkan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang pemberian bantuan beras langsung itu ada sebesar 41.771 penerima manfaat yang sudah diberikan setiap bulannya mendapat 10 kg setiap bulannya. Kemudian dengan adanya pasar murah ini bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan pangan tunai itu bisa melalui pasar murah ini, sehingga akhirnya secara merata masyarakat itu bisa terpenuhi pasokan kebutuhan pangannya di Kabupaten Asahan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kami juga berharap nih kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Asahan yang masih, kepada Bapak Camat yang masih mempunyai pekarangan, manfaatkanlah pekarangan tersebut dengan menanam tanam-tanaman yang dibutuhkan. Kalau di PKK itu namanya hatinya PKK, halaman asri teratur indah dan nyaman. Jadi di situ ditanam-tanam sayuran untuk kebutuhan rumah tangga dan juga bisa dimanfaatkan juga untuk perikanan darat. Sekarang untuk kebutuhan perikanan darat itu untuk wilayah Kabupaten Asahan sangat-sangat kurang. Jadi Pak Camat ya, bisa juga berusaha itu kepada masyarakat dan juga kepada desa. Contoh, kalau kita lihat kebutuhan perikanan darat di sini itu wilayah Kabupaten Asahan, untuk pemenuhan kebutuhan rumah makan saja kurang. Ada nasi lamongan, ada nasi uduk, segala macam. Nah sekarang akan digerakkan yang namanya dapur makan bergizi gratis SPBG. Perikanannya itu lauknya termasuk salah satu selain daging, ayam, telur, dan juga ikan. Ikan itu lebih condong dipilih itu adalah ikan lele, ikan lele dumbo. Kebutuhan ikan lele dumbo untuk kebutuhan rumah makan saja pas-pasan, bahkan kurang, apalagi untuk kebutuhan SPBG. Jumlah SPBG kita dari 164.000 siswa kita SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu ada 168.000. Jadi kita akan membuka dapur SPBG itu sebanyak 56 SPBG. Kalau itu satu dapur 3.000 Pak Wakil ya. Kalau dia sampai dengan tidak sampai 3.000, itu bisa-bisa kita mencapai membuka SPBG itu sebanyak 80 ya kemarin hitungan Pak Wakil. 80. Kebutuhan untuk ikan lele itu semalam kita ketemu sama yang punya dapur SPBG. Itu mantan Pak Sekda, Pak Sofian. Dia bilang dia ada juga membangun SPBG di sini padanya. Dia sudah menghubungi beberapa pemasok pensuplai untuk makanan di dapur SPBG. Beliau menanya ke sana kemari, untuk kebutuhan ikan lele saja tidak bisa mereka yang punya ternak ikan lele ini tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan untuk di SPBG. Karena mereka sudah ada tekan perjanjian itu dengan rumah makan dan beberapa SPBG yang lain. Berarti ini kan satu peluang.
ikan lele dumbo itu kalau melalui beberapa kegiatan kita melalui PKK itu bisa dimanfaatkan melalui terpal atau segala macam. Itu terpal dan bisa dijual. Jadi yang memasukkan barang-barang untuk sayur-sayuran maupun ikan itu harus terdaftar di Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, kan begitu Pak Camat. Itu suatu peluang, gerakkanlah masyarakat ini supaya perputaran ekonominya meningkat. Jangan sampai dengan saat ini kita cuma Pak statistik ya, kalau tidak salah kita paling cuma 4,68%. Poinnya apa ya? Peningkatan 4,68% peningkatan perekonomian kita, kan begitu. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan program Pak Prabowo, Pak Presiden 5 tahun ke depan sesuai dengan program Cita-Cita itu bisa pertumbuhan ekonomi itu menjadi 8%. Jadi makanya harus bergerak, berputar semua roda ekonomi dari bawah itu sampai atas. Jadi inilah mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena mengingat ada kegiatan lagi jam 10 ini mungkin ya, pembagian bendera. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan halaman pekarangan yang memang bisa dimanfaatkan untuk membantu ketahanan pangan, untuk membantu masing-masing di dalam rumah tangga kepemenuhan kebutuhannya, sehingga kita tidak sulit di dalam pemenuhan dan akhirnya kita tidak akan terjadi inflasi dan akhirnya kita bisa mencegah terjadinya peningkatan kemiskinan. Bahkan kita berharap akan meningkat menjadi sejahtera sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, mohon izin Bapak Bupati, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan Mereka sudah mulai dipasang. Sampai dengan tanggal 31 Agustus. Di Bapak. Merdeka. Di Bapak. Merdeka. foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, kita akan pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh berikan kepalan tangan semuanya Bapak dan Ibu, kembalikan pandu 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bupati Asal dan juga seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Asal untuk tidak hanya meninjau gerakan pangan murah tahun Republik Indonesia ke-80 di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Kita hari bangsa bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka. Serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati membantu. Harga beras 59.000 yang biasanya di pasaran di atas 60.000. Berasnya murah dan berkualitas, dijamin sehat dan halal. Minyak yang seharusnya di luar pasaran 20.000, di sini dijual 17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sedikit informasinya Pak Bupati tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Ya, yang kedua, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kira-kira apa Pak Bupati yang mau disampaikan himbauannya terhadap masyarakat Kabupaten Asahan? Silakan Pak Bupati. Hari ini kita bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah yang dibantu oleh
Bulog, kemudian ada dari tim Indonesia Perwakilan, Center, kemudian beberapa vendor, pengusaha dari Sintong, Dampalan, dan juga dari Kranasda. Ini melaksanakan kegiatan pangan murah untuk membantu masyarakat bisa mendapatkan beras, kemudian juga ada telur, minyak makan, yang semuanya itu dijual di bawah harga pasar. Dengan harapan masyarakat itu di wilayah Kabupaten Asahan khususnya pada hari ini benar-benar terjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan. Kemudian di samping itu juga kegiatan ini akan dilaksanakan di hampir semua kecamatan bekerjasama dengan forum koordinasi pimpinan daerah khususnya dari Pak Dandim 0208 Beserta Jajaran dan juga dari Polres, sehingga memang bisa merata masyarakat. Di samping juga masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan beras pangan langsung itu sudah dibagi, setiap bulannya mereka mendapat 10 kg, itu ada sebanyak 41.771 penerima manfaat. Itu sudah juga dibagi dan berjalan setiap bulannya secara rutin memberikan bantuan masyarakat dalam rangka menyambut hari jadi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami juga seluruh forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir di sini menghimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Menunjukkan bahwasannya kita adalah merupakan warga yang baik, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan mengingat perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan semangat hari kemerdekaan, di mana temanya adalah bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ketahanan pangan terjaga, stabilitas negara tetap terjaga dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! Merdeka!